Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Yudarsi dengan NIM 22114030, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Langsung saja, di sini saya akan membuat satu video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bermain dan permainan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam mengembangkan permainan anak. Yang pertama yaitu perencanaan dan desain permainan di PAUD. Anak usia dini atau PAUD memang peranan penting dalam pembentukan perkembangan anak. Salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan adalah penggunaan permainan sebagai metode pembelajaran yang efektif. Kemudian perencanaan dan desain permainan di kelas PAUD menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan merangsang perkembangan anak. Lingkungan belajar anak adalah dunia bermain mereka, baik di dalam atau indoor maupun di luar ruangan atau outdoor. Penataan lingkungan belajar merupakan penataan lingkungan fisik baik di dalam maupun di luar ruangan. Penataan lingkungan termaksud seluruh aksesoris yang digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan, seperti bentuk dan ukuran ruang, pola pemasangan lantai, warna dan hiasan dinding, bahan dan ukuran atau bentuk, warna, ukuran, jumlah dan bahan berbagai alat main yang digunakan sesuai dengan perencanaan. Kemudian lingkungan belajar anak usia dini sebaiknya menyediakan fasilitas bermain anak yang menjadikan anak bebas bergerak, berkreasi, menjelajahi, termaksud melakukan berbagai manipulasi sehingga anak-anak mendapatkan beberapa perilaku baru dari aktivitasnya. Lingkungan belajar di dalam ruangan akan digunakan tempat belajar bagi anak-anak untuk mengasah berbagai potensinya. Setelah itu, prinsip yang harus diperhatikan dalam menata lingkungan belajar PAUD. Yang pertama yaitu membuat anak merasa aman. Kemudian yang kedua, membuat anak merasa nyaman. Ketiga, mendorong anak untuk mendapat bereksplorasi. Yang keempat, mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian yang kelima, sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Kemudian yang keenam, memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan budaya setempatnya. Kemudian yang ketujuh, lingkungan main yang ditata dapat membantu anak perkiraan berbagai kegiatan yang akan dilakukan, baik pelaksanaannya atau kelompok atau individu maupun tempat alat main yang dibutuhkan. Yang kedelapan, mengembangkan kemandirian. Yang kesembilan, lingkungan yang ditata dengan rapi
Yang ke-10, mengembangkan kepercayaan diri anak. Yang ke-11, mengembangkan keterampilan motorik. Kemudian prinsip-prinsip permainan. Di antaranya yang pertama yaitu prinsip produktivitas, yang kedua prinsip aktivitas, yang ketiga prinsip efektivitas dan efisiensi, yang keempat prinsip kreativitas, yang kelima prinsip mendidik dengan menyenangkan. Kemudian ciri-ciri alat dan perlengkapan permainan yang aman. Yang pertama yaitu multifungsi atau serbaguna. Yang kedua yaitu menarik barang yang unik. Ketiga, berukuran besar dan mudah digunakan. Yang keempat, awet atau tahan lama. Yang kelima, sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, tidak membahayakan anak. Yang ketujuh, mendorong anak untuk bermain bersama. Yang kedelapan, dapat mengembangkan gaya fantasi. Yang kesembilan, bukan karena kelucuan atau kebagusannya. Yang kesepuluh, jika memungkinkan, gunakan alat-alat yang terbuat dari bahan yang murah dan mudah didapat. Kemudian langkah-langkah perencanaan dan desain permainan. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, analisis kebutuhan anak. Yang ketiga, pilih tema dan konsep permainan. Yang keempat, tentukan jenis permainan. Yang kelima, buat aturan permainan yang jelas. Yang keenam, siapkan materi permainan. Yang ketujuh, desain lingkungan permainan. Yang kedelapan, evaluasi dan penyempurnaan. Kemudian 2, fasilitasi guru dalam permainan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian fasilitasi guru dalam permainan PAUD, merujuk pada proses di mana guru bertindak sebagai fasilitator atau pengarah dalam penggunaan permainan sebagai alat pembelajaran untuk anak-anak usia dini atau PAUD. Pendidikan anak usia dini ini melibatkan berbagai langkah yang dilakukan guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memadai dan mendukung di mana anak-anak dapat belajar dan berkembang secara optimal melalui bermain. Kemudian berikut adalah beberapa aspek yang mencakup fasilitasi guru dalam permainan PAUD. Yang pertama yaitu penyediaan permainan yang tepat. Kemudian yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran aktif. Yang keempat, memberikan arahan dan bimbingan. Yang kelima, mengintegrasikan tujuan pembelajaran. Yang keenam, mengamati dan mengevaluasi kemajuan anak. Yang ketujuh, kolaborasi dengan orang tua dan yang lainnya. Kemudian mungkin hanya itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.